Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Hal min syurakaikum may yaf'alu min dzalikum min syai'. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Jamaah Masjid Mujahidin yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenalkan dirinya kepada kita supaya kita ini tahu siapa Allah. Allah memberitahukan dirinya di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita ingin ma'rifatullah, ingin kenal dengan Allah, maka pastilah kita harus tahu Al-Quran, faham Al-Quran, atau orang memberikan kefahaman terhadap kita. Karena setiap ayat dalam Al-Quran itu adalah pada akhirnya mentauhidkan Allah. Setiap ayat. Jadi ma'rifatullah itu kenal dengan Allah, sehingga kita itu al-arif billah, sehingga kita menjadi orang yang tahu tentang Allah. Kenapa? Allah memberitahukan kepada kita. Allahul ladzi khalaqakum. Allah memberikan nama terhadap dirinya Allah. Tuhan kita Allah memberitahukan kepada kita bahwa nama Tuhan Allah lam jalalah, yakni lam yang maha agung. Membacanya Allah, kata Allah. Khusus Allah, Rasulullah mengucapkan Allah. Kecuali kalau sebelumnya itu ada baris bawah, barulah lillah, baru lillah. Tapi kalau barisnya di atas itu mesti minallah, rahmatullah. Karena mau rahmatullah lam jalan, menunjukkan Allah itu adalah maha agung dan maha tinggi. Allah, siapa Allah yang kamu kenal sebagai Tuhan itu? Dan Rasulullah ketika menerima ayat pertama, Allah juga memperkenalkan terhadap dirinya terhadap Rasulullah SAW. Iqra, baca wahai Muhammad, Bismi Rabbika alladzi khalaq. Sama pertama kali
Allah mengenalkan kepada Nabi kita Muhammad SAW ketika menerima wahyu di Gua Hira. Iqra, baca. Ma'ana biqari. Dijawab Rasulullah, karena malaikat yang merintahkan. Aku tidak bisa membaca. Dan memang Rasulullah tidak bisa baca. Tapi cerdas. Kita ini jujur aja bisa baca. Karena tapi cerdas. Buktinya satu kali baca Al-Quran kita nggak hafal. Rasulullah dibacakan sekali itu oleh malaikat Jibril hafal. Makanya disebut dengan fatonah. Allah memberikan sifat kepada para rasul itu apa? Fatonah, cerdas. Rasul tidak bisa baca, tapi Rasul cerdas. Kenapa jadi Nabi kita itu ummi, tidak bisa baca dan tidak bisa tulis? Untuk menunjukkan bahwa Al-Quran itu memang firman Allah. Jadi bukan Nabi kita Muhammad SAW menjiplak dari kitab Taurat atau dari kitab sebelumnya. Ini betul-betul dari Allah. Kalau Nabi kita Muhammad bisa baca, pastilah dituduh, ini Muhammad nih jiplak nih. Karena banyak penjiplakan. Ijazah dijiplak. Jasanya palsu. Jadi itu diantara hikmah mana kenapa Nabi kita itu tidak bisa membaca. Kalau bisa baca, nanti dituduh baca kitab yang terdahulu. Rasul nggak tahu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu. Yang Tuhanmu itu alladzi khalaq. Yang Dia itu adalah pencipta. Demikian juga dalam surat Ar-Rum ayat 40. Allahul ladzi khalaqakum. Banyak ayatnya. Allah lah yang Dia Allah menciptakan kamu. Kalau kita melihat proses di dalam Al-Quran itu baik, Allah memberikan sifat terhadap dirinya, huwal awwalu wal akhiru wal dhahiru wal batinu. Dia Allah itu adalah yang maha awal. Perlu diketahui penjelasan bahwa Allah itu maha awal, la bidayatalah. Allah itu tidak ada permulaan. Allah itu tidak ada permulaan. Bagaimana kok tidak ada permulaan? Ya memang Allah menyatakan begitu. Allah memperkenalkan terhadap diri kita sifat Allah itu adalah al-awwal. Dan nama Allah itu al-awwal. Maknanya la bidayatalah. Allah itu betul maha awal tapi tidak berawal. Itulah pemahaman daripada konsep Tuhan kita. Jadi jangan malam-malam kita tidur ulang kali bertanya terhadap diri, siapa ya sebelum Allah itu? Ya nggak ketemu karena Allah adalah al-awwal. Maknanya la awwalalah. Allah itu tidak berawal. Wal akhir, dan Allah itu tidak berakhir. Al akhir la akhiralahu.
Allah itu akhir tapi tidak berakhir. Nah, itulah konsep Tuhan kita. Bahwa kalau kita bertanya terus, masa Allah nggak mati? Ya luput toh. Belum lagi nanti kita membaca Asmaul Husna, nama-nama yang baik bagi Allah. Allah sendiri yang berikan nama, dan itu menunjukkan sifat-sifat Allah yang sempurna. Sifat Allah itu sempurna, tidak ada sedikit pun bagi Allah itu memiliki kekurangan. Tidak ada. Tidak ada. Makanya jamaah sekalian, salah satu dosa yang dilakukan oleh manusia itu menurut Ibnu Qayyim adalah dzunub malakiyah. Apa dzunub malakiyah itu? Dzunub malakiyah itu adalah dosa-dosa yang mempertanyakan keagungan Allah. Jadi kalau kita tuh melakukan, menyatakan bahwa ada kekurangan bagi Allah, berdosa. Biasanya terjadi kalau kita diuji dengan sakit, itu bisa terjadi biasanya. Kenapa maka aku sakit macam ini? Orang lain tidak ada yang sakit. Kenapa jadi Allah? Nah, itu mempertanyakan tentang ketetapan Allah. Ada orang pengantenan. Pengantenan pertama kali apa itu? Mengundang banyak orang. Pemasak juga banyak. Pemasaknya banyak juga. Pas hujan. Seharian hujan. Itu biasanya pasti. Kalau orangnya itu tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Al-Qadar, pasti dia akan mempertanyakan kekuasaan Allah. Ya Allah, apa kesalahanku? Jadi hari ini hujan. Maka sebelumnya semalam kan ada hujan. Waktu pemulanan kan ada hujan. Begitu hari-harinya. Kadang-kadang diuji. Gak tahu kalau adakah orang nyaman banyak berduit lalu diuji Allah, kenapa jadi orang banyak berduit? Padahal banyak orang yang berduit itu justru dia tidak mau taat kepada Allah. Banyak. Tidak sedikit orang-orang yang mereka itu punya kemampuan lalu ia tidak mau taat. Nah, itu namanya dzunub malakiyah. Dosa-dosa yang dilakukan karena mempertanyakan kekuasaan Allah. Allah itu maha sempurna. Ya hujan biar aja. Sopnya bercampur lawan banyak karbopan. Panas itu lah. Yang mana pandai seorang kadang. Kan begitu. Biasanya begitu. Seorang mah nggak sedih orang kada datangan. Rintisan hujan badar kada pas harianan buang lagi esoknya. Yang enggak lah, apa susahnya berikan kepada orang, selesai. Cuma kadang-kadang kita yang baik berlebihan. Walimah, selamatan pengantenan, berhutang. Nah ini mengharap kedatangan orang membawa amplop. Nah ini repot. Orang Rasulullah itu tidak ingin memperberat kepada seseorang. Orang pengantenan itu adalah bertujuan supaya orang itu tahu bahwa anakku ini sudah kawin, jangan lagi berdatang ke anakku nang ini. Itu kan tujuannya itu. Jangan dihinipan orang nikah itu begitu sudah nikah ini harus tahu lalu laki yang datang ke rumah kita lalu orang bertanya-tanya, apa itu anak orang di rumah ini? Lalu dengan keselamatan orang tahu
bahwa anak kita itu sudah nikah. Itu maksudnya. Dan yang kedua, memohon doa, karena orang yang berkeluarga itu kadang nyaman, banyak sekali rintangannya. Minta doa, ada doanya itu. Kalau kita mendatangi pengantinan itu ada doanya, Pak. Jangan tahu makan, doakan ada. Pahamlah. Barakallahu lakuma wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bi khair. Itu doanya. Doanya seperti itu. Ya Allah, berikanlah berkah kepada kedua pengantin itu. Kumpulkanlah ya Allah segala kebaikan terhadap pengantin itu. Itu aja Pak kalau diterjemahkan. Kalau kan hafal itu ya itu aja dibaca. Atau ketika salaman lawan kuitannya ada boleh itu. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah. Itu aja. Itu begitu. Cuman karena kita ini ada kesalahan pas hujan lalu lagi kita ini mempertanyakan kekuasaan Allah. Ada lagi Pak dosa itu dzunub asyaiton. Orang berdosa itu karena mendapati teladan dari setan. Jadi kita ini terpengaruh oleh bisikan setan, meniru perbuatan setan. Apa itu perbuatan setan yang merusak terhadap kita? Pertama, al-kibru, kesombongan. Kita kan ada merasa lebih baik daripada orang lain. Ra'yu nafsihi fawqal ghaib. Iblis itu kan begitu. Disuruh sujud kepada Adam, tidak mau. Tidak mau. Lalu yang mengatakan, wahai Adam, kenapa ikam wahai iblis, kenapa ikam kada mau sujud kepada Adam? Ana khairun minhu. Nah, ulun lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tinin. Ya Allah, Kau menjadikan ulun dari api, Kau menjadikan Adam dari tanah. Itu aja baik. Dan penjelasan yang lain, karena iblis itu ilmunya banyak. Bahkan ada riwayat mengatakan malaikat saja belajar agama keluar iblis. Itu hanya penjelasan. Ibadahnya bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, bertahun-tahun. Itu lalu kita melakukan dosa itu kenapa? Karena terpengaruh oleh syaitan. Yang kedua apa? Hasad. Kita itu ada tidak suka kepada orang. Kalau orang itu nyaman, kita tidak suka. Tapi kalau orang itu kada nyaman, suka. Itu namanya hasad. Kalau kita kan sebaliknya, kalau orang beriman, ada orang nyaman, alhamdulillah. Orang sakit, lalu kita ikut prihatin. Mudah-mudahan segera sembuh sakitnya. Malah dibantu supaya mendapatkan kenyamanan. Kan seperti itu. Kalau orang yang iri enggak, bila ada kawanan nyaman, pasti mempertanyakan, bisi toyol berapa tuh? Toyol. Ya. Begitu orang sakit, suka. Itu namanya dzunub syaitan. Dzunub itu namanya dosa-dosa. Kemudian yang ketiga apa? Dzunub sabaiyah. Jadi dosa-dosa yang dilakukan karena sesama manusia ini.
Karena seringnya kita bertemu dengan sesama manusia ini, lalu timbul pergesekan. Ya kan? Timbul pergesekan, timbul saring. Makanya orang yang berkelahi itu karena bukan orang-orang yang ketemu. Sama-sama pengurus masjid berkelahi pada pengurus masjid. Nah, apakah saya kok ini kayak itu tuh. Kalau Allah tidak mungkin berkelahi lawan pian di sini. Kenapa? Gak pernah ketemu. Nah, rancang berkelahi itu lagi begini. Itu namanya paidunuk sabaiyah. Marah, ya kan? Menghardik, menghina, karena sering ketemu. Itu akan timbul dosa. Mudah-mudahan kita tidak akan begitu. Walaupun ketemu dengan kekawanan di rumah dengan anak, makanya kan ada sering timbul. Supaya jangan berkelahi, jangan olah rumah pemarakan dan sana itu jadi jauh kan. Kalau orang tuh lebih suka rumah itu pemarakan, minta bantuan atau minta bantuan ke kita kada jauh-jauh. Tapi orang ada, bukan jangan jauh lah, buat lagi pemarakan. Itu namanya dulu dosa sabaiyah antar manusia karena sering ketemu. Yang keempat, dzunub bahimiyah. Apa? Perilaku kita mengikuti perilaku binatang. Binatang itu tidak mampu untuk mengendalikan nafsu. Karena insting, sekehendaknya, ampun orang ya ampun kok. Itu binatang. Jadi kalau kita berlaku seperti itu, maka akan terjadi dosa. Kalau binatang itu ada istilah nikah itu ada. Kalau kita ini mesti ada nikah. Kalau ada mau nikah, namanya kayak itik itu udah repot. Nah itu namanya dosa bahimiyah. Kita terpengaruh oleh binatang. Nah demikian juga yang sudah kita sampaikan tadi, supaya kita ya itulah dosa-dosa kita di situ Pak. Apa namanya lingkarannya itu. Dari yang karena kita lakukan dosa itu kenapa? Karena kita tidak suka dengan kekuasaan Allah, tidak mampu menerima kekuasaan Allah. Allahul ladzi khalaqakum. Makanya dalam surah Al-Hasr ada Allahul khaliqul bari'ul musawwir lahu asmaul husna. Allah adalah Al-Khaliq, huwallahul khaliqul. Dia Allah itu adalah pencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Itu Al-Khaliq. Min ghairi mawjudin ila mawjud, dari yang ada, dari yang tidak ada menjadi ada. Itu Khaliq. Kemudian berikutnya Al-Khaliqul Bari'. Al-Bari itu artinya juga menciptakan, tapi beda. Yang diciptakan ini bisa berkembang. Itu Al-Bari'. Kemudian Al-Musawwir, ciptaan Allah itu sangat indah. Jadi modelnya itu apa ya? Arsitektur kalau diterjemahkan ke lain. Jadi Allah itu arsitektur. Menciptakannya itu selalu baik gitu kan. Selalu baik. Dimanapun gitu. Makanya Al-Khaliqul Bari'ul Musawwir. Allah mampu menciptakan
tidak ada ibu, tidak ada bapak, ibunya kan ada, bapaknya kan ada. Jadilah Adam. Allah mampu. Kemudian tidak ada ibu, jadilah Hawa. Bapaknya ada, siapa Adam? Dikatakan abang itu. Allah juga mampu menciptakan manusia tanpa bapak. Ada terjadi. Siapa? Yesus anak Allah. Itu Yesus anak Allah. Tidak, Yesus itu adalah makhluk, bukan anak Allah. Nabi Isa alaihissalam itu anaknya Maryam, Isa bin Maryam, anak laki-laki Maryam, tanpa ada bapak. Kita ini termasuk diciptakan oleh Allah lengkap, ada bapaknya, ada ibunya. Nah, apa? Jadi ada. Yang belalai tadi itu tidak banyak, gitu kan. Sama seperti Adam, nggak ada. Sama seperti Hawa, ya Hawa saja. Yang terjadi seperti Nabi Isa cukup dengan ibunya saja, ya itu saja terjadi. Pernah terjadi di Grogol, itu seorang wanita bertianan diintegrasi oleh polisi. Dia mengatakan ada namanya olone. Ini banyak orang menjurut minta bantuan. Rupanya terus diintegrasi oleh polisi, akhirnya mengaku aja pada adanya menyianati. Jadi itulah Allahul ladzi khalaqakum. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan segala sesuatunya terhadap alam semesta ini. Kata Allahu maqadirul khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasana. Allah Subhanahu wa taala menetapkan, menulis terhadap ketetapan, ketentuan takdir, qada terhadap seluruh makhluknya 50.000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi. Di sebelum adanya langit dan bumi ini, Allah sudah menetapkan 50.000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi. Belum ada lagi. Allah menulis, nanti ada kitabnya. Di mana? Fi lauhil mahfuz. Allah meletakkan semua ketetapan-ketetapan yang ada di alam ini di lauh mahfuz. Tidak ada yang bisa menyentuhnya di lauh mahfuz itu, melainkan hanya Allah semata. Tidak ada. Jadi kita berada di sini ini. Kalau di sini, alhamdulillah, yang di situ mendengarkan sambil terguring-guring, iya, syukur banget guring daripada kada datang gua. Berpahala aja, woi bibo, mendengarkan orang ceramah terguring, berpahala. Berapa pahalanya? Nah, itu terserah Allah. Itu 50.000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi, itu sudah ada ketetapannya. Untuk berikutnya kita tidak tahu. Kita tidak tahu, Pak. Jadi kita hidup ini serba tidak tahu yang akan datang. Justru kalau mencari tahu itu syirik. Syirik, Pak. Man ata arrafa
fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang datang ke pedukunan, siapa yang datang ke orang-orang pintar, arraf itu orang pintar, orang yang sok tahu masa yang akan datang itu arrafan, kahinan juga. Biasanya itu kerjasama juga dengan jin. Para pendukun itu kadang-kadang juga minta bantuan ke jin, tapi jin itu mendustai. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Sungguh telah aku hiasi langit itu dengan lampu-lampu apa? Bintang. Al-masabih bermakna an-nujum. Allah Subhanahu wa taala menghiasi langit itu dengan bintang-bintang. Faja'alnaha rujuman lisyayatin. Aku jadikan sebagian daripada bintang-bintang tadi itu untuk melempar jin, untuk melempar syaitan yang ia ingin menuju ke Lauh Mahfuz untuk mencari tahu apa ketetapan Allah. Begitu tafsir. Rujuman lisyayatin, aku jadikan sebagian daripada bintang-bintang itu untuk melempar syaitan, sehingga setannya lalu tidak mampu menuju ke Lauh Mahfuz. Balik yang ke dunia, memberikan kabar kepada si tabib tadi atau si dukun tadi atau orang pintar tadi, jelas kabarnya pasti dusta karena belum sampai ke Lauh Mahfuz. Allah menerangkan, aku rajam sudah, aku lempari dia dengan apa? Dengan bintang. Apa baiknya? Kadang-kadang jujur. Ya namanya orang dusta itu kadang-kadang bisa jujur. Bisa jujur orang dusta. Kita kan bisa berdusta. Dusta itu bisa jujur, bisa kata. Nah itu seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan, kemudian Allah menciptakan langit dan bumi. Tidak ada penjelasannya, tidak ada. Kapan setelah itu kemudian Allah menetapkan apa? Kita tidak tahu. 50.000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi itu sudah ada ketetapan. Lama 50.000 tahun. Barulah kemudian Allah menciptakan Nabi Adam. Itu pun oleh Allah Subhanahu wa taala setelah diciptakan, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Wahai Adam, berdiamlah kamu di surga. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka, kamu dengan Hawa masuk ke dalam surga. Makan diam di situ sesukamu, cuman ada larangan. Janganlah memakan pohon ini, jangan mendekati, maksudnya jangan makan buahnya. Ada yang mengatakan jangan memakan pohonnya. Kan pohon bisa dimakan, seperti manisan. Manisan bisa dimakan. Cuman sebagian ulama mengatakan jangan memakan buahnya. Lah surga kok ada larangan? Nanti kita di surga nggak ada larangan, Pak. Nggak ada. Semua boleh. Semua boleh. Bahkan khamr ataupun minuman-minuman yang memabukkan sekarang kita dilarang, nanti Allah akan memberi kepada kita halal. Makanya siapa yang
meminum khamr di dunia, maka ia akan tidak merasakan minum khamr di surga. Kenapa? Ya nggak masuk surga. Nyata itu kan. Orang yang minum minuman yang memabukkan itu tidak akan masuk surga. Kecuali yang bertaubat. Tidak mudah orang minum minuman itu berapa? Orang narkoba itu bertaubat itu susah. Susah sudah dibina aja ya di Suryalaya, di Jabar berat. Jadi makanya jangan mencoba-coba walaupun sedikit, pasti ketagihan. Jadi ada seorang ulama ya itu diminta supaya menalkin orang yang hendak mati. Kalau dalam ajaran Islam itu kan menalkin itu sebelum mati, bukan sesudah mati. Kalau buat kaum tua itu sebelum mati juga ditalkin, sesudah mati ditalkin juga. Makanya lalu kita menghukumi kalau menalkin sesudah mati karena tidak ada contoh dari Rasulullah disebut dengan bid'ah. Bubuhannya itu tahu ya bid'ah, tidak ada tuntunan itu tahu. Cuman alasannya untuk memberi nasihat yang hidup-hidup ini. Juga mereka punya keyakinan karena pada saat itu roh masih berada di situ. Itu. Kalau kita tidak, begitu Allah Subhanahu wa taala mencabut roh, itu sudah menuju ke alam kubur. Alam kubur itu bukan di kuburan, ingat toh? Itu pemahaman Ahlussunnah itu seperti itu. Makanya kalau berita-berita mengatakan bahwasanya orang yang meninggal dunia itu masih berputar-putar melihat orang yang datang, siapa yang akan datang. Ada tuntunannya, Pak. Aku kalau ada bertakziah ke rumah Sidin, karena nama kita tahu apa orang ada datang. Tidak. Apa gara makna takziah itu, Pak? Makna takziah itu menghibur orang yang ditinggal oleh yang mati. Itu namanya takziah. Menghibur itu kayak ya menghibur kalau orangnya sudah sabar ya nggak usah dihibur. Itu maknanya takziah. Karena ia sedih, mungkin nanti anaknya masih kecil-kecil ya toh, sudah meninggal bapaknya, ya sudah diberikan santunan. Kalau perlu, kalau sudah selesai iddah karena anaknya kecil-kecil, minta sama istri kita suruh mengawini nang baru tadi itu. Mestinya begitu, Pak. Di dalam ajaran Islam itu kalau ada anak-anak yatim, maka kita ini dianjurkan untuk mengawini ibunya. Bukan ibunya saja yang dikawini, anaknya ini lah digadong. Itu lah kata-kata sanggupan. Lu pikir lo. Itu begitu. Nah, kenapa jadi ada iddah 4 bulan 10 hari? Tidak boleh wanita itu kawin, harus iddah. Tidak boleh ke situ kemari dengan memakai perhiasan dan sebagainya, supaya ia benar-benar kosong di rahimnya itu dari suami terdahulu. Jadi andai kata 4 bulan 10 hari kemudian dia kawin, betul-betul yang ada di rahim ini memang tidak ada ampun laki yang terdahulu. Itu maksudnya iddah. Kalau laki-laki sebelum bini mati boleh kawin, apalagi bini sudah mati. Ibaratnya kalau perempuan tidak bisa.
Ini bukan diskriminasi, karena memang bentuk daripada ciptaan Allah itu seperti itu. Sehingga Islam itu menghormati terhadap wanita. Supaya apa? Benar-benar ia menjadi orang yang bersih. Bersih daripada perbuatan-perbuatan zina yang seperti dilakukan oleh dzunub bahimiyah, dosa-dosa dari binatang tadi. Kemudian Allah menciptakan langit dan bumi. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dia Allah menciptakan bumi itu untuk kalian, untuk kita manusia, untuk semua makhluk yang ada di bumi ini. Tsummastawa ila samai. Kemudian Allah SWT berdomisili di atas langit, namanya Arsy. Sehingga timbul pertanyaan, besar mana langit dengan Arsy itu? Besar mana antara langit dengan Arsy itu? Allah berdiam di atas Arsy. Tsummastawa 'alal 'arsy. Tsummastawa 'alal 'arsy. Fasawwahunna sab'a samawat. Dan Allah SWT menyempurnakan ciptaan langit dan bumi itu 7 petala langit sab'a samawat. Kamu teh jepit kada semua, coba bayangkan di meleha-leha, apalagi ke langit, apalagi ke langit, 7 langit tak pula. Dia tahulah ada 1 bintang. Itu di langit yang pertama mana? 1 bintang. Untuk menuju ke sana, namanya biar bintang Syanturi. Untuk menuju ke sana itu menggunakan kekuatan pesawat dengan cahaya, baru sampai ke sana 500 tahun. Naik pesawat kekuatan cahaya, biar bisa bayangkan 1 detik cahaya itu 300 km, 300.000 km. Seapa jauhnya alam semesta ini? Kalian bisa kan? 7 langit tak belum ya? Allah Akbar. Nanti surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Luas surga itu seluas langit dan bumi. Jadi 7 langit tadi itu, ya Allah, kalian misalkan dulu kalau lagi bahasanya. Sementara setiap kita yang masuk surga itu akan mendapatkan istana situna mailan. Berapa? 60 mil. 60 mil itu kalau segi 4 itu hampir 100 km. Kayak apa kita berisi istana, setiap orang itu 100 km. Orang nggak percaya, Pak. Tapi kalau ia tahu luasnya langit dan bumi 7, ya Allah, mudah bagi Allah. Nah, kemudian ini baru Allahul ladzi khalaqakum. Baru Allah kemudian menciptakan Adam. Setelah itu Allah menurunkan ke bumi. Qulna bitu minha jami'an, karena melanggar perintah Allah. Turun ke bumi. Sebelum Allah menurunkan Adam ke bumi, Allah terlebih dahulu memerintahkan kepada Jibril untuk membangun Baitullah. Berapa jaraknya itu? Jaraknya 2 hari. 2 hari hitungan akhirat 2000 tahun. 2000 tahun sebelum Adam itu diturunkan, Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk membangun Baitullah.
Nabi Adam dengan kita ini Rasulullah ketika lahir 7.380 tahun jaraknya. Jarak antara Nabi Adam diturunkan ke dunia, bukan di surga, diturunkan ke dunia dengan lahirnya Nabi Muhammad 7.380 tahun. Kayak apa cara menghitungnya itu kan dapat tahu kalau nggak dapat jelas. Kemudian mulai zaman Rasulullah lahir sampai kita sekarang ini diperkirakan 1.500 tahun. 7.380 ditambah 1.500 tahun, injaan bulannya 9.000 tahun. Jadi kita dengan Nabi Adam itu 9.000 tahun yang lalu. Kapan dunia ini terjadi hari kiamat? Wallahu a'lam. Nanti ada beberapa hadis yang menerangkan tentang itu, tapi memang kita tidak tahu kapan habisnya dunia. Jamaah sekalian yang memuliakan, insyaallah sungguh nanti Allah akan sampaikan kepada tsumma razaqakum tsumma yumitukum, kemudian dia Allah memberikan rezeki kepada kamu, kemudian Allah mematikan kamu, kemudian Allah menghidupkan kamu. Supaya kita tahu tuh kita itu dari mana, sekarang di mana, apa yang kita lakukan, dan kita akan menuju kemana. Itu namanya ma'rifatullah. Jangan nanti kita tidak tahu sekarang kita di mana, dahulu kita di mana, mau kemana, ada tahu. Karena kita tidak berma'rifatullah. Sementara Allah sudah menerangkan, kita tidak tahu. Demikian kita berjumpa subuh esok. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita waktu 2 menit untuk bertanya, bisa Ustaz? Ya. Mengenai terjemahan Umi itu Ustaz. Arti Umi itu kan dalam bahasa Arab itu bisa dikatakan ibu. Nah, ibu artinya ada yang mentafsirkan bahwa Nabi Muhammad itu bukan berarti buta atau nggak bisa membaca, tetapi adalah yang mentafsirkan itu ada Umi itu yang dilahirkan di ibu kota gitu. Nah, jadi karena Nabi Muhammad itu dilahirkan di ibu kota, artinya Nabi Muhammad itu adalah orang yang terpelajar, sebagaimana diterangkan juga di dalam surah Al-Alaq itu Nabi itu suruh belajar dengan malaikat Jibril. Artinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kan di situ Nabi Muhammad disuruh belajar dengan Nabi, dengan apa? Dengan malaikat Jibril. Gimana tuh tanggapan Ustaz mengenai masyarakat Umi itu? Pendapat sih boleh, tapi pada kenyataannya itu pernah terjadi namanya perjanjian Hudaybiyah. Itu dalam sejarah. Terjadi perjanjian Hudaybiyah antara orang-orang kafir Quraisy dengan kaum muslimin. Lalu waktu itu ada Zaid bin Sabit itu menulis perjanjian. Lalu di situ ujar siapa? Ujar Zaid bin Sabit, al-ahdu baina Quraisyin wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Begini, al-ahdu baina Quraisyin wa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keberatan orang Arab. Kalau Muhammad itu ditulis Rasul, berarti kami mengakui itu Rasul. Aku nggak mengakui Muhammad itu Rasul. Tulis Muhammad bin Muhammad. Mau apa ya siapa namanya? Si Zaid bin Sabit itu kan mau Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib marah betul. Kenapa tidak nak menghapus apa itu? Lalu Rasulullah mengatakan, ayo bang, nama negara tulisannya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ya Rasulullah. Lalu Rasulullah sendiri yang menghapus, ganti bin Muhammad.
Jadi dari situ memang Rasulullah itu memang tidak bisa baca. Tapi kita jangan mengatakan Rasulullah itu bodoh, enggak. Rasulullah itu fatonah, Rasul itu cerdas, Pak. Jadi begitu ayat Al-Quran itu turun, itu langsung hafal. Kita ini berpuluh-puluh kali baca, ada apa? Makanya teori menghafal itu kalau supaya baca Al-Quran itu hafal harus diulang 200 kali. Jadi baca Quran itu diulang 200 kali, itu mau tuh hafal. Apalah 10 kali mau ulang, ya karena mau hafal. Jadi pemahaman tentang hal itu memang berbeda. Cuma yang jelas bahwa Rasulullah tidak bisa baca, tidak bisa baca. Tetapi bahwa membaca hafalan iya. Jadi jangan diartikan orang membaca itu mesti ada tulisan. Orang membaca pun juga tidak dengan tulisan. Di situ tuh baca Quran, tapi hafal. Hafal, Rasul itu hafal 30 juz. Ada yang bertakon, Nabi Muhammad itu hafal 30 juz. Di mana pesantrennya aja? Pesantren. Jadi enggak, jadi bahwa itu apa namanya berbeda pemahaman ya, tapi yang jelas bahwa salah satu di antara apa namanya kemujizatan Al-Quran itu memang benar-benar Al-Quran itu dari Allah, bukan dari Nabi Muhammad. Nah, supaya jangan sampai orang itu berpikir Nabi kita itu menjiplak membaca kitab-kitab yang terdahulu lalu di situ. Jadi betul-betul memang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu begitu, bahwa berbeda pemahaman ya. Demikian ya. Sampai sudah ada.